Oke, halo, berjumpa lagi di World Center. Jadi kali ini sebelum kita masuk ke game ini, kita pengen jelasin satu info yang harusnya udah gue jelasin di beberapa video sebelumnya. Penjelasan pertama, sorry, beberapa hari sebelumnya gue gak bisa upload karena ada beberapa kendala. Kendala pertama itu yang karena gue lagi urus tentang perkuliahan gue ingin segera memulai perkuliahan secara tatap muka. Jadi sistem tatap mukanya itu dibagi setengah-setengah gitu. Jadi absen ganjil akan masuk di pertemuan minggu ganjil, yaitu minggu 1, 3, 5 dan sebagainya, dan absen genap yaitu gue akan masuk di minggu 2, 4, 6 dan sebagainya gitu. Dan pada tanggal 21 kemarin kampus gue sah masuk perkuliahan semester 2 gue. Jadi tanggal 21 kemarin minggu pertama, jadi gue absen genap daring di rumah yang ganjil tetap muka gitu. Dan tanggal 28 ini, hari ini gue record tanggal 28, ini gue udah siap-siap pakai outfit ini, saya tinggal pakai alma mater gitu. Terus hari ini gue ke kampus buat tetap muka dan yang absen ganjil daring gitu. Itu alasan pertama kenapa gue gak bisa kemarin. Alasan kedua karena gue lagi alasan kedua karena kuota gue sekarat gitu. Kan gue upload video masuk kayak kuota sendiri, jadi awal gue isi kuota itu kan gue gabut di rumah karena lagi libur. Jadi setiap hari kadang gue nonton YouTube, nonton TikTok, atau nonton live YouTube atau live Mimo gitu. Jadi kuotanya kebablasan di situ. Dan gue, kalau kalian tahu, gue kemarin lagi maraknya buat record dan upload gitu, satu hari dua video gitu. Sebenarnya cara seperti itu gak bisa, kuota gue bakal kekurangan di akhir. Jadi gue memutuskan sekarang untuk setiap hari cuma ada satu video. Kadang kalau gak ada, ya berarti gue lagi sibuk tentang kuliah, lagi sibuk tugas, atau memang gue lagi capek gitu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, gue kemarin lagi setting OBS, harusnya sekarang suara gue udah lebih jernih, lebih bagus, udah gak ada kesek-kesek kipas angin, dan setting tempat untuk record juga. Jadi sekarang kalau kalian lihat, gue udah gak di sudutan gitu lagi, soalnya tangan gue lagi rada kram, jadi gak bisa setting situ. Jadi kemungkinan besar selama record beberapa video ke depan bakal tetap di settingan seperti ini gitu. Dan info ketiga, Fog Battle Royale udah gue gak mainin. Harusnya gue udah sampein di beberapa video sebelumnya. Fog Battle Royale udah gue gak mainin, soalnya setelah update, setelah pas mau login dia bilang gak bisa terhubung ke server segala macam, dan loadingnya lama. Jadi karena gue merasa malas dan gamenya kadang-kadang juga nge-lag di jam-jam tertentu, gue memutuskan untuk hapus Fog Battle Royale dan mendownload game baru yang gue pengen coba ini. Ini nama gamenya Hyperfront. Kalian bisa cek sendiri di Play Store. Game ini baru baru keluar harusnya bulan ini, dan kemarin gue udah pre-order dan penyimpanan HP gue kurang. Jadi dengan gue hapus Fog Battle Royale, game ini gue download. Oke, jadi back to the topic dari konten hari ini. Kali ini gue bakal mainin Hyperfront ini. Game ini basically kayak Valorant tapi di MOBA gitu. Dan untuk karakternya, harusnya di Valorant sehingga gue di setiap karakter ada 4 skill. Di sini ada setiap karakternya cuma ada 3 skill gitu. Tapi gameplaynya cukup menarik. Kalian bisa download sendiri, bisa coba sendiri gitu. Gue sampai harus motong kuku gue buat main game ini, soalnya kalau kalian tahu kan Valorant, kalau kalian main duelist atau segala macam gitu harus butuh passion kan. Jadi kadang-kadang kalau kalian terlalu pasar sama layar HP gitu segala macam, anti goresnya kegores, atau kadang layar aslinya kegores gitu. Jadi gue gak mau hal itu terjadi. Oke. Kita langsung lihat karakternya aja. Di sini kalau kalian awal main, kalian dikasih ke satu karakter di setiap kelas ya, di setiap kelas ya. Ini ada gue pakai settingan bahasa Indonesia ya, soalnya bahasa Inggrisnya ribet banget, apalagi untuk penjelasan skillnya. Jadi kalian mohon ikutin aja. Ini ada kelas penyergap, kelas penyerbu, kelas pengintai, kelas pengawal, sama kelas penyelamat. Jadi kita dikasih satu karakter di awal untuk dari setiap kelas untuk kita pakai gitu. Dan kalau kalian pengen beli harus top up diamond ini, atau pakai kristal yang bisa kalian dapatin setiap hari login atau main gitu, singkat gue ya. Dan dari kelima karakter yang gue punya ini, ini pertama ada si Blast, bahasa Indonesia nya ledakan ya guys ya.
Gue kelompokkan hero yang gue bisa main itu berdasarkan tingkat kesulitannya. Dia tingkat kesulitannya 1, terus yang kedua ini Storm ini tingkat kesulitannya 3, gue belum bisa mainin dia. Terus ada si ini karakter yang gue paling suka, yang paling gue sering mainin, si Arrow. Dulu bahasa Inggrisnya apa nih? Nggak tahu ya. Pokoknya dia karakter yang sering gue mainin, tingkat kesulitannya juga 1. Jadi enak banget dibuat dimainin. Terus ada Snow Salju S, bahasa Inggrisnya nggak tahu apa. Ini tingkat kesulitannya 2, gue juga jarang pakai dia. Sama ada ini si Elixir. Si Elixir ini tingkat kesulitannya 1 gitu. Tapi gue jarang pakai dia. Kalau nggak pakai si panah bulu, gue pakai si Blast. Opsi terakhir gue pakai si Elixir gitu. Jadi maksudnya kita pakai dari karakter kesukaan gue ini sampai karakternya gue jadiin di foto ID gue ya. Si panah bulu. Apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya panah bulu? Panah arrow, bulu. Udahlah kita skip. Jadi kita bakal coba main di mode ranked ya guys ya. Ini ada mode klasik, ini ada mode peringkat. Jadi kita langsung main di mode peringkat. Dan gue kemarin udah mainin beberapa game, tapi gue yang namanya game FPS di HP, gue memang dasarnya cupu ya gitu. Game tembak-tembakan di HP yang butuh main 3 jari, gue memang cupu banget. Kayak game PUBG, game Free Fire, game Sosisman gitu, gue cupu banget. Soalnya ada susah nge-aimnya gitu sebenarnya. Jadi gue sebenarnya tapi karena gue pengen coba, karena game ini hampir mirip dengan Valorant gitu. Gue lupa jelasin skillnya. Untuk matchmakingnya batal. Sabar, kita bakal pakai ini ya. Jadi untuk skill ini ada penjelasannya skillnya kok. Nih, skill pertamanya dia bakal nembak panah, terus bakal nancap di dinding, terus bakalan musuh yang terkena sonar kuning itu bakal ditandain di peta gitu. Dan dia ini skillnya ini cooldown ya guys, gratis 30 detik waktu cooldownnya. Nah yang ini nih yang harus bayar. Ini harganya 200. Ya loading. Jadi basically dia bakal nembakin panah api, bisa mantul juga, dan kalau panahnya apinya jatuh, dia bakalan nyiptain nih. Yes. Tuh dia bakal ngebakar musuh intinya. Damage-nya cukup sakit gitu. Terus yang GG ultimate-nya. Nih ultimate-nya kalau kena musuh bakal mati gitu. Jadi kombonya biasanya gua pakai kombonya ini pakai di ini sih, panah pengintai ini. Jadi itu kill skill dari si arrow ini. Gua pengennya arrow aja deh. Jadi langsung kita matchmaking ya guys ya. Dan sorry kalau gue mainin jelek, soalnya gue punya playstyle gue sendiri untuk mainin hero ini ya guys ya. Gue lebih suka main di mid gitu, open. Karena mid itu kan jalur setiap hero kita mau ke set A atau set B gitu untuk nanam bomnya gitu. Jadi gue biasanya lebih sering ngamanin mid biasanya. Tergantung kondisi game juga. Sorry, tenggorokan gue masih ada gangguan. Kita main di Village City, kota warga. Maaf. Set. Musuh kita karakternya kira-kira hampir mirip ya guys ya. Soalnya memang karakternya dikasih di awal cuma gitu, bukan disuruh pilih satu. Kalau disuruh pilih satu ya kita nggak bisa nyoba banyak karakter. Jadi kalian dari awal udah kasih 5 karakter, itu sangat udah enak banget sih ya. Oke, kita coba mainkan ya guys ya. Sorry kalau gue cupu, ingat ya, sorry kalau gue cupu. Gue gak jago-jago banget. Di awal kalian bisa tekan tutup di sini, terus jangan rekomendasi. Untuk biasanya gue ambil ini armor setengah, beli udah maju.
Soalnya takutnya kita kalah di round ini, terus kita nggak bisa belanja apa-apa di round selanjutnya. Dan kalau main di map ini gue biasanya nyalahin panah pengintainya ke sini, terus ini tombol buat nyalain apanya ya, mantulnya. Kalian mau mantul atau enggak? Kalau kalian nyalain hanya dia bakal mantul tuing tuing gitu. Kalau enggak cuma serak nancap di sana. Kalau gue mati videonya bakal gue pause ya sampai set. Aduh, gak ada yang jaga B. Iya, musuhnya udah masuk dari B guys ya. Kalau gitu kita bakal balik nanti waktu gue selesai guys ya. Soalnya ini matchnya bakal panjang banget harusnya. Panjang nggak ya? Gue kan nggak gue potong deh. Ya, kita dibantai. Kalian hoki-hokian di sini. Kalau ketemu tim jago kalian bakal menang. Kalau ketemu tim yang nggak jago ya kalian bakal kalah gitu. Hoki-hokian sebenarnya. Oke, kita bakal beli full armor. Nah, kalau kalian nggak nabung di round sebelumnya, kalian di sini nggak bisa beli senjata gitu. Jadi mestinya kalian masih bisa beli senjata sama beli ini satu. Gitu nih sistem gue gitu. Terus pergi ke tempat tadi buat nandain musuhnya. Gue biasanya arahin ke yang coklat ini sih. Ada orang di situ. Ya. Tim kita tadi ke A semua, hanya ke A semua, B-nya gak ada yang jaga. Sekarang tim kita ke B semua, hanya gak ada yang jaga. Ya, gitu-gitu lah guys. Nah gitu, gue selalu kontrol mid ini loh, pokoknya gue selalu jagain posisi mid ini. Soalnya ini kiri kanannya tempat musuhnya bisa masuk gitu, bahaya sebenarnya. Astaga, tuh kan M gue jelek banget kan. M gue jelek banget pokoknya. Gue biasanya minta digendong sama tim gue sisri ini, biasanya gue ada assist lah gitu, gak jelek-jelek banget gitu. Kalau kalian gak ada assist itu udah keterlaluan sih, soalnya kalian bukan petarung atau penyerbu gitu ya guys ya. Jadi ya ganti strategi. Tuh, B-nya gak ada yang jaga tuh ya. Jadi hati-hati dibokong sama musuhnya dari belakang. Tuh. Buta. Anjir. Nasib guys dapetin black. Soalnya gue juga gak bisa gendong. Ya gue mainnya ya udah santai doang. Gue suka vektor sih, gak tau kenapa. Karena dia enak dipakai buat ngebredet gitu loh.
biarlah. Oke, kill pertama kita. Duh. Mati kah? Oh ya. Ada senjata bagus guys. Anjir lah. Dia ngapain taruh dinding di situ? Kadang gue mikirnya gitu, kenapa dia gak lebih milih nutup jalan masuk gitu? Kan gue pusing sama tim gue menyerah. Kami berhasil game voting pihak kami. Suran nih. Awalannya cukup buruk ya guys ya. Terus ini ada, kalau ada selesai gamenya ya, ini ada scene apa, player-player yang main tadi, kita lewatin aja. Kalau kalah gue masih bros ya guys ya, jadi kalau kalah belum ada pengurangan bintang. Oke, tuh gue gak jelek-jelek banget kok, ada yang gak nge-kill sama sekali, ada yang cuma mati doang, itu gak jelek-jelek banget kok. Tuh, itu musuhnya ngebantai tuh, entah nge-cheat atau bantai. Ini gamenya baru keluar, jadi gue ragu kalau anti cheatnya ada gitu, jadi nggak tau lah. Awalan game yang cukup buruk untuk permulaan di game ini ya guys ya, untuk record yang pertama. Tapi ya sudahlah, itu memang match yang kita dapat timnya gitu. Nah, mungkin gue record 2 match soalnya bakal durasinya bakal kepanjangan, dan gue takut nanti kota gue bakal gak cukup lagi nanti di akhir bulan ya guys ya. Jadi sekian dulu buat gameplay Hyperphone kali ini, setidaknya kalian udah dapat gambaran gitu. Jadi 5 versus 5, main tembak-tembakan, ada yang hero-nya apa, setiap karakternya hero-nya punya skill, bisa dipakai skillnya. Terus tim penyerang, tim pelindung gitu, kita tadi dapatnya buat nanam bom gitu, jadi kita harus nanam bom. Terus kita jaga, tadi kita yang match terakhir itu udah berhasil nanam bom, kita jaga. Cuman tim gue yang nanam bom itu, dia naruh tembok di situ buat apa gitu, jadi gue mau jadi ini temboknya gue mau kesini nggak bisa, ini ada kotak di depannya. Gue tadi habis nembak panah, cekrek mau balik mau kesini, mau mutar tuh rencana kan, tunggu dia masuk gitu kan, habis dia kecil nggak bisa, ya udah gue lawanin aja. Oke lah, jadi sekian dulu buat gameplay Hyperphone kali ini. Semoga kalian suka ya guys ya. Kalau kalian suka jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di gameplay gue yang lain. Oke guys, dadah.